Novel Kansa karya Jawica episode 16 Overdosis. Tolong, siapapun kemarilah, teriak Insa dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Hafsah, sayang, bangunlah sayang. Apa yang kau lakukan? Jangan buat ibu khawatir seperti ini. Maafkan ibu sayang, maafkan ibu, kata Insa sambil memeluk Hafsah yang masih tak sadarkan diri. Mereka merasa tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Insa segera berteriak lagi. Masan, kemarilah. Hafsah, tolonglah Hafsahku. Siapa saja, tolong. Baru saja Insa menutup mulut dari teriakannya, 3 orang pelayan pria sudah berlari dan berdiri sampingnya. Ada apa nyonya? Kata salah satu pelayan pria. Lihatlah, tolonglah tuan muda kalian. Bawa dia segera ke rumah sakit. Aku mohon, cepatlah, selamatkan nyawanya, kata Insa dengan wajah memelas menghadap ketiga pelayannya. Baik nyonya. 2 orang dari pelayan segera membopong Hafsah keluar kamar, sementara satunya segera menelpon seorang supir untuk segera menyiapkan mobil untuk membawa Hafsah ke rumah sakit secepatnya. Tubuh Hafsah belum benar-benar keluar dari kamarnya. Hanafi dengan tergopoh-gopoh berlari dan hampir menabrak para pelayan yang membopong Hafsah, yang kini berada di tengah pintu hendak keluar dari kamar. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Hafsah? Kata Hanafi khawatir melihat putranya yang tak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan busa. Tuan muda sepertinya meminum banyak obat tuan. Beliau sepertinya overdosis, jawab salah satu pelayan. Cepat bawa dia ke rumah sakit, kata Insa setengah membentak kedua pelayan yang berhenti di tengah jalan karena menjawab pertanyaan Hanafi. Baik nyonya. Kedua pelayan itu pun segera berjalan cepat membawa Hafsah ke mobil yang sudah disiapkan ke rumah sakit secepatnya. Hanafi memasuki kamar Hafsah karena melihat Insa yang masih berdiri di sana, menangis dan memandangnya, hendak memeluk dan menenangkannya, tapi tangan Hanafi segera ditepis oleh Insa. Di saat itu juga Kansa setengah berlari sambil memegangi perutnya ke kamar Hafsah, hendak masuk dan mengetahui apa yang terjadi, tapi Kansa melihat sepertinya kedua orang tuanya sedang dalam keadaan bertengkar. Dia pun mengurungkan niatnya dan hanya berdiri di luar kamar. Jangan mendekatiku, ini semua salahmu. Insa, tenanglah, jangan bersikap seperti ini padaku sayang. Ini semua salahmu. Jika terjadi sesuatu pada Hafsahku, aku tak akan memaafkanmu, kata Insa sambil menunjuk Hanafi dan melangkah mundur beberapa langkah. Jangan hanya menyalahkan aku Insa, bukankah ini keputusan kita berdua yang sepakat menikahkan Kansa dan Zidan, jawab Hanafi mencoba membela diri. Aku tak pernah mengatakan itu padamu, semua ini keputusanmu. Dari awal, aku sudah bilang padamu bahwa kita harus menggugurkan anak itu dan membiarkan Hafsah menikah. Tapi kau tak mendengarkanku dan lebih membela bayi yang bahkan belum memiliki nyawa itu. Dan sekarang kau mempertaruhkan nyawa anakmu hanya demi mempertahankan seorang bayi yang bahkan belum terlihat oleh mata, kata Insa dengan tangis dan wajah penuh amarah. Hanafi hanya diam tak bisa menjawabnya. Dia tertunduk lalu membiarkan Insa berlalu dari kamar Hafsah hendak menyusulnya ke rumah sakit. Sebelum pergi, Insa berkata di samping Hanafi, aku benar-benar kecewa dengan sikapmu. Kau masih sama seperti dulu, kata Insa sambil berlalu keluar dari kamar Hafsah. Ketika berada di luar kamar, Insa mendapati Kansa yang ada di sana bersandar di dinding mendengar percakapan dengan Hanafi. Insa yang sudah sangat merasa khawatir dengan Hafsah, dia tak mempedulikan Kansa yang mungkin mendengar semua percakapannya dengan Hanafi. Insa segera memalingkan wajahnya dari Kansa dan pergi begitu saja. Melihat Insa yang berlalu pergi, Kansa segera masuk ke dalam kamar. Dia melihat Hanafi yang tengah duduk di tepi ranjang dengan air mata mengalir di kedua pipinya. Hanafi yang melihat kedatangan Kansa segera memalingkan wajahnya, melihat ke arah jendela kamar dan berusaha menghapus air matanya. Sebagai seorang ayah, dia merasa malu jika harus menangis di hadapan anak-anaknya. Hanafi tak pernah memperlihatkan wajah sedihnya pada anaknya meski dia tengah dilanda masalah.
Ini adalah untuk pertama kalinya Kansa melihatnya menangis. Merasa ada yang aneh dengan penglihatannya saat melihat Kansa masuk ke kamar. Hanafi seperti melihat sebuah senyum cerah darinya. Seluruh air matanya belum terhapus dari pipinya. Hanafi sudah melihat ke arah Kansa lagi. Dan benar, Kansa sekarang tengah memandang Hanafi dengan senyum cerahnya. Hanafi pun memandang Kansa dengan penuh tanya. "Kenapa ayah menangis?" Kansa bertanya pada Hanafi dengan wajah tersenyum cerah. Hanafi tak menjawab apapun. Dia hanya memandang Kansa dengan wajah terheran. Kenapa di saat seperti ini, putrinya itu malah tersenyum padanya. Ini memang pantas ayah dapatkan. Ini adalah buah dari semua perilaku ayah pada ibu, kata Kansa, sudah merubah wajahnya penuh kekesalan. Merasa semakin bingung dengan semua keadaan yang ada, Hanafi segera bertanya pada Kansa, "Apa maksudmu sayang? Ayah tak mengerti." "Tak usah bersikap seolah tak mengerti dengan semuanya ayah. Aku sudah mengetahui semuanya. Bahkan bahwa aku bukanlah anak kandung dari Ibu Insa, melainkan anak kandung dari Ibu Salma," kata Kansa lagi dengan mimik wajah yang masih sama. "Tepatnya, kakak dari Ibu Insa kan? Ibu Salma adalah kakak dari Ibu Insa. Selama ini kalian sudah menutupi rahasia ini dengan rapat, tapi tetap saja Tuhan lebih sayang padaku dan membiarkan aku mengetahui semuanya ayah. Mengetahui semua sikap ayah pada ibu, bagaimana ayah memperlakukannya. Ibu yang tak pernah mendapat perhatian dari ayah. Ibu yang tak pernah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari ayah. Ibu yang berkorban untuk kebahagiaan ayah, tapi ayah sama sekali tak pernah menganggapnya ada. Iya kan?" Kansa sudah berkata dengan air mata yang mulai menganak di ujung matanya. "Ayah bahkan tak menginginkan aku hadir di dunia ini. Ayah meracuniku. Bahkan sebelum aku mempunyai nyawa, ayah sudah berencana untuk membunuhku. Dan ini," Kansa menunjuk alat bantu dengar yang terpasang di telinganya. "Alat bantu dengar ini adalah salah satu bentuk sikap egois ayah. Aku terlahir dengan kecacatan permanen karena sikap ayah, karena keegoisan ayah yang tak menginginkan aku ada. Bahkan tak pernah sedikit pun ayah membicarakan tentang Ibu Salma padaku, karena ayah ingin melupakannya bukan. Ayah hanya ingin hidup bahagia bersama Ibu Insa dan adik-adikku, yang bahkan bukan adik kandungku." Kansa berkata, masih berlinang air mata, dan menatap Hanafi lekat dengan amarahnya. Kau tahu semua itu dari mana, Kansa?" kata Hanafi terbata. Dia terkejut dengan pernyataan yang baru saja diungkapkan Kansa. "Pentingkah aku menjawab itu pada ayah, yang bahkan tak memiliki satupun niatan untuk membahasnya dalam hidup ayah? Ayah benar-benar telah melupakan ibu dan memilih bahagia dengan Ibu Insa." Bersambung.